Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Adli Al-Ayubi, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Yang pertama, ide dan peluang usaha makanan khas daerah. A. Ide usaha. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Adapun dua poin dari faktor internal. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman yang dilalui. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal. Merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Adapun dua poin dari faktor eksternal. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang B, resiko usaha. Resiko usaha ada dua poin. Yang pertama, permintaan atau perubahan mode, selera dan daya beli. Yang kedua, perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Selanjutnya, unsur yang dapat mengurangi resiko usaha, yaitu yang pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, peluang dan kekuatan perusahaan. Yang kedua, adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan memiliki motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. Selanjutnya, yang C, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha, pengolahan dan makanan khas daerah. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Yang ketiga, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Yang keempat, tingkah laku yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, inovatif dan kreatif. Selanjutnya, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha adalah yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Yang kedua, kurang berambisi. Yang ketiga, tidak disiplin. Yang keempat, pendidikan yang tidak cukup. Dan yang kelima, sikap selalu menunda-nunda. Selanjutnya, yang terakhir atau D, pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemetaan usaha juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya dengan melakukan analisa SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Berikut contoh analisis SWOT tahu aci. Analisis kekuatan. Poin yang pertama adalah rasa tahu aci enak, disukai dan punya rasa khas tersendiri. Yang kedua, tahu aci bebas bahan kimia dan pengawet. Selanjutnya, analisis kelemahan. Yang pertama, ukuran tidak terlalu besar karena memakai bahan asli. Yang kedua, tidak tahan lama karena tidak memakai pengawet. Selanjutnya, analisis kesempatan. Yang poin pertama, dapat melayani pesanan pesta atau catering. Yang kedua, dapat membuka toko tahu aci yang mangkal. Selanjutnya, analisis ancaman. Poin yang pertama, makin banyak pesaing muncul jika tahu aci laris. Yang kedua, kemungkinan dapat jatuhan harga. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan setelah analisis. Yang pertama, analisis kekuatan. Terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah.
Yang kedua, makin menonjolkan keunggulan tahu aci yang akan dipasarkan, tidak memakai bahan pengawet dan dijamin sehat. Selanjutnya analisis kelemahan. Yang pertama, tonjolkan pada bentuk tahu aci yang indah dan unik sehingga walaupun tak besar tapi memiliki keunikan tersendiri tahu aci tersebut. Yang kedua, memperhitungkan jumlah produk yang dapat dijual untuk satu dari sehingga tidak tersisa dan tetap tidak menggunakan pengawet. Selanjutnya analisis kesempatan. Yang pertama, dapat melayani pesanan pesta atau catering. Yang kedua, mulai membuat rencana untuk membuka usaha tahu aci yang mangkal. Selanjutnya analisis ancaman. Yang pertama, mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mempertahankan kualitas, jangan sembarangan menaikkan harga karena persaingan ketat. Itulah tadi presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.